Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi menjelang siang. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, pada pertemuan setelah PTS, kita akan mereview jawaban-jawaban dari soal PTS. Oke. Nanti tugasnya, kalian harus catat semua pertanyaan di sini. Setelah dicatat, nanti catatnya di kertas lembar, dikumpulkan pas PTM. Oke, jadi dicatat soalnya saja setiap soal. Misal nomor 3, seorang matematikawan, ahli geografi dan astronomi zaman. Nah, ini tulis ya pertanyaannya sampai sini, sampai sininya. Terus langsung jawabannya, misalkan jawabannya tuh A, Eratosthenes. Kenapa Eratosthenes? Nanti dijelaskan dan di catatan kalian dicatat hal-hal penting yang dijelaskan, misal tentang objek. Oh, berarti objek itu ada dua, material dan formal gitu. Jadi tugasnya itu mencatat pertanyaan di soal PTS yang ada gambarnya. Gimana, nggak usah digambar aja, jadi pertanyaannya saja, kemudian dijawab dan diberi sedikit pembahasan di kertas lembar, dikumpulkan ketika PTM. Oke. Nomor 1, ruang lingkup bahasan geografi meliputi berbagai fenomena fisik yang terjadi di darat, laut, dan udara mempengaruhi kehidupan manusia, disebut apa? Di sini sudah jelas banget ya. Ruang lingkup bahasan geografi meliputi berbagai fenomena fisik. Oke, berarti kalau fenomena fisik di sini yang jawabannya geografi fisik. Nah, kalau geografi sosial itu fenomena sosial. Berarti berhubungan dengan budaya, ekonomi. Oke. Jadi, kalau ada soal seperti ini, tanyakan ruang lingkup bahasan geografi meliputi berbagai fenomena fisik. Berarti fenomena fisik itu apa? Atmosfer, lapisan udara, kemudian hidrosfer, air. Ini salah satu contoh dari fenomena fisik. Selanjutnya, geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo dan grafien, maka geografi dapat diartikan sebagai, nah geo kan artinya itu bumi ya. Ini tuh tulisan atau gambaran, ini sudah dijelaskan di kelas juga. Tulisan atau gambaran. Jadi, geografi itu apa sih? Berarti tulisan tentang bumi atau gambaran tentang bumi. Ini jawabannya yang A. Grafik bukan, tabel bukan, peta bukan, peta bukan. Jadi jawaban yang A. Seorang matematikawan, ahli geografi dan astronomi zaman Helenistik yang tercatat sebagai seorang ahli pertama memikirkan sistem koordinat geografi dan menghitung keliling bumi, dan disebut sebagai Bapak Geografi. Nah, di sini di garis bawahi Bapak Geografi. Oke, berarti Bapak Geografi itu siapa? Eratosthenes. Bukan Herodotus. Kalau Herodotus itu Bapak sejarah ya. Nih, masih ada yang salah kemarin pas PTS, tapi nggak apa-apa. Belajar nanti kalau misalkan ada soal seperti ini lagi, berarti jawaban yang betul. Ada Bapak Geografi, berarti jawabannya adalah Eratosthenes. Selanjutnya, cara pandang dan berpikir mengenai fenomena geografi melalui analisis dengan pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kewilayahan, termasuk dalam apa nih? Objek material, objek formal, aspek hakikat, atau prinsip. Nah, di sini ditanyakannya cara pandang dan berpikir mengenai fenomena geografi. Oke, berarti cara pandang kita mengenai misalkan suatu fenomena, misalkan matahari terbit. Mengenai matahari terbit. Terus, tapi dilihat darinya itu melalui analisis pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, ke wilayah termasuk dalam apa? Oh, berarti itu objek geografi. Nah, berarti objek formal. Karena kalau objek material itu, dia itu meliputi fenomena geosfer. Yang atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan lain-lain. Oke, jadi itu termasuk ke dalam objek formal geografi.
Selanjutnya, objek geografi membahas fenomena geosfer. Berarti objek kebalikan yang tadi, material. Kalau formal tadi dengan sudut pandang ke ruangan, ke lingkungan, dan wilayahan. Aspek geografi sosial. Nah, ini aspek aspek geografi sosial. Nah, di sini aspek geografi sosial. Terjadi bencana alam sosial bukan? Sosial itu berarti masyarakat. Oke, berarti bukan ya? Perubahan cuaca dan iklim? Bukan juga. Berarti persebaran pemukiman, terjadinya urbanisasi, perkembangan jumlah penduduk 3, 4, dan 5. Berarti jawabannya yang E. Kalau aspek geografi sosial berarti berkaitan dengan masyarakat, bukan fisik-fisik. Oke. Nomor 7. Bencana longsor terjadi di lereng Merapi Desember 2017 lalu disebabkan adanya irigasi di dekat tebing penambangan dan adanya getaran dari aktivitas penambangan. Pendekatan yang tepat untuk mengkaji fenomena tersebut adalah pendekatan apa? Oke, pendekatan itu ada berapa? Pendekatan itu ada 3 ya. Ke ruangan, ke lingkungan, sama satu lagi kewilayahan. Oke, di sini ditanyakan, bencana longsor terjadi di lereng Merapi pada Desember lalu disebabkan adanya irigasi di dekat tebing penambangan dan adanya getaran dari aktivitas penambangan. Berarti kalau irigasi itu pengairan ya, pengairan di tebing penambangan dan adanya getaran dari aktivitas penambangan. Nah, aktivitas penambangan itu dilakukan oleh siapa nih? Oleh manusia. Nah, pendekatan yang tepat untuk mengkajinya yaitu pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, ke wilayahan. Nah, kalau ke ruangan berarti terdiri dari satu fenomena ya. Kalau ke lingkungan berarti dia melibatkan manusia. Kalau kewilayahan berarti dia gabungan antara keruangan dengan kelingkungan di tempat yang lebih dari satu. Oke, berarti di sini jawabannya adalah ekologi ya atau kelingkungan. Karena kalau spasial sama aja nih jawaban keruangan ini dengan spasial sama kan? Kewilayahan bukan, interrelasi ini bukan termasuk ke dalam pendekatan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah ekologi atau kelingkungan. Perkembangan wisata alam dan wisata bahari di wilayah Sulawesi Tenggara terkendala oleh sarana dan prasarana transportasi. Konsep geografi yang tepat untuk mengkaji fenomena tersebut adalah konsep apa? Nah, ini ditanyakannya tentang konsep. Oke, kalau konsep itu, ada berapa konsep? Ada 10 ya. Ada 10 konsep geografi. Ada lokasi, jarak, keterjangkauan, dan lain-lain. Nah, di sini perkembangan wisata alam dan wisata bahari di wilayah Sulawesi Tenggara terkendala oleh sarana prasarana transportasi. Oke, kalau sarana prasarana berarti dia berkaitan dengan apa? Lokasi kah? Tidak, karena di sini bukan menceritakan lokasi A bla 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 enggak. Jadi yang betul yang keterjangkauan ya, yang terjangkau atau tidak gitu. Transportasinya oke nggak sih gitu kan? Mobilnya ada nggak sih gitu. Jadi ini konsep geografi yang mengkaji tentang ini tuh keterjangkauan. Kalau lokasi nggak, kurang menggambarkan jarak apalagi di sini ada tidak ada kilometer atau tidak ada transportasi yang digunakan itu tuh apa gitu nggak ada. Keterkaitan ruang tidak dijelaskan. Nilai kegunaan bukan, berarti jawabannya yang E. Selanjutnya, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir,
wilayah pantai barat Sumatera dan sudah beberapa kali diguncang gempa tektonik. Dilihat dari struktur geologinya, wilayah tersebut berada pada zona tumbukan lempeng. Nah, prinsip. Prinsip itu ada berapa? Ada 4 ya, betul banget. Ada 4 prinsip geografi. Yang pertama deskripsi, kemudian persebaran, interrelasi, dan korologi. Oke, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, wilayah pantai barat Sumatera sudah berapa kali diguncang gempa tektonik. Nah, ternyata di sini tuh ada gempa nih, tapi dilihat dari struktur geologinya, wilayah tersebut berada pada zona tumbukan lempeng. Oke, berarti ada gempa dan tumbukan lempeng. Berarti adanya apa? Interrelasi. Berarti ada hubungan fenomena alam yang satu dengan fenomena alam yang lain. Kalau deskripsi apa? Menjelaskan. Kalau persebaran berarti meliputi persebaran. Kalau korologi berarti gabungan antara I1, 2, dan 3. Kayak begitu. Ibu, interrelasinya dari mana sih, Bu? Oke, berarti dari sini ya. Dia itu pantai barat Sumatera. Sudah beberapa kali diguncang gempa, berarti gempa. Dilihat dari struktur geologinya, wilayah itu berada pada zona tumbukan lempeng. Berarti gempa ini karena dia tuh berada di daerah tumbukan lempeng. Oke. Nomor 10. Di bawah ini manfaat mempelajari geografi kecuali ini gampang banget. Ilmu untuk menguasai bumi. Yang ngapain belajar geografi untuk menguasai bumi? Emang kita Ultraman. Next, daratan tinggi Wonosobo dijadikan sebagai tempat wisata oleh masyarakat dari wilayah lain karena pemandangan yang indah. Sementara masyarakat Wonosobo sendiri memanfaatkan wilayahnya sebagai area pertanian sayuran. Nah, konsep geografi, lagi-lagi konsep. Konsep itu ada berapa? Ada 10. Kita lihat di sini. Dia ada masyarakat Wonosobo di dataran tinggi Wonosobo. Itu dijadikan masyarakat dari wilayah lain wisata karena dia pemandangannya indah. Jadi ini pertama, dia dipakai tempat wisata. Kemudian yang kedua, dia itu pakai buat apa? Buat pertanian, sayuran. Oke. Berarti di sini ada satu wilayah dengan dua fungsi yang berbeda. Tapi satu wilayah. Oke, berarti ada sudut pandang masyarakat luar dengan masyarakat asli Wonosobo. Berarti berkaitan dengan apa? Dengan nilai kegunaan. Karena morfologi, berarti ini mungkin dataran tinggi, dataran rendah, kemudian laut, danau. Ini morfologi ya, berkaitan dengan bentuk permukaan bumi biasanya. Bentuk permukaan bumi. Lokasi bukan referensiasi area. Berarti ini ada ciri khas ya. Misalkan Bogor kota hujan, misalkan Bandung penghasil industri, misalkan kayak gitu. Keterjangkauan berarti berkaitan dengan akses. Bukan itu diferensiasi area, jadi ada ciri khas khusus. Tapi di sini lihat satu tempat yang sama dengan dua fungsi yang berbeda. Oke, jadi jawabannya yang nilai kegunaan. Next, Gunung Bromo yang kini masih aktif menjadikan tanah di sekitarnya sangat subur. Masyarakat sekitar memanfaatkan lahan-lahan yang subur untuk kegiatan pertanian hortikultura. Prinsip geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah apa nih? Deskripsikah, interrelasikah, distribusikah, persebaranкah, korologikah? Lihat di sini. Prinsip itu ada berapa? Ada 4. Yang tadi ya. Ada deskripsi, kemudian interrelasi, distribusi atau persebaran, dan korologi. Di sini sudah jelas distribusi persebaran udah ada, berarti ada dua begini, berarti bukan jawabannya ya, berarti antara deskripsi, interrelasi, dan korologi. Oke, lihat di sini deskripsi, iya Bu, sangat mendeskripsikan, tapi lihat. Gunung Bromo kini masih aktif, menjadikan tanah di sekitarnya, berarti antara gunung dengan tanah. Oke, berarti itu adalah prinsip interrelasi. Ada hubungannya daerah Gunung Bromo dengan tanah-tanah yang ada di sekitarnya yang menjadi subur. Kayak begitu.
Nomor 13, gambaran umum konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dilengkapi oleh tulisan serta simbol sebagai keterangan disebut apa? Peta. Globe mah tiruan bola bumi ya. Atlas bukan. Peta yang dibukukan kalau atlas. Kalau bumi ya tempat kita tinggal, ilustrasi bukan. Jadi ketika ditanya gambaran umum konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu dan dilengkapi oleh tulisan serta simbol sebagai keterangan disebut apa? Peta. Selanjutnya di sini peta sudah. 14. Salah satu komponen peta yang dilingkari merah tersebut adalah, kita lihat di sini. Ini ada gambar peta nih, peta jenis tanah Provinsi Bali. Oke. Yang dilingkari merah yang mana nih? Yang ini. Di sini kayak bentuknya kayak gini, gini, gini. Berarti apa? Orientasi atau mata angin. Karena komponen peta itu, ketika kalian nonton video sebelumnya, ada 11 ya komponen peta dari mulai judul sampai kepada mata angin, legenda, simbol, dan lain sebagainya. Ini judul ya, betul, judul merupakan komponen peta, tapi di sini yang ditanyakan itu yang dilingkari merah. Oke, berarti yang dilingkari merah itu orientasi atau mata angin. Labeling apa bu labeling? Misalnya labeling itu kayak penamaannya. Sungai, miring, kayak begitu-begitu. Lettering. Masih peta lagi. Berdasarkan isi data yang disajikan, peta termasuk jenis peta apa nih? Peta umum, peta topografi, peta korografi, peta dunia, peta tematik. Nah, lihat di sini itu peta apa nih? Peta jenis peta jenis tanah. Kalau peta jenis tanah berarti dia kan membahas tanah doang nih. Berarti dia berdasarkan tema tertentu. Berarti dia jenisnya peta tematik ya. Jadi jawabannya yang peta tematik. Selanjutnya ini nomor 16, pada peta tersebut terdapat warna yang berbeda. Mana sih? Nah, warna yang berbeda. Nah, apakah hal tersebut merupakan komponen peta? Apa tujuannya? Nah, kan komponen peta itu betul ada 11 tadi. Mungkin kalau lupa bisa dibaca lagi. Oke, berarti yang salah satunya itu adalah warna. Berarti betul ya? Ya, berarti dia komponen peta. Tujuannya untuk apa? Membedakan kenampakan tanah yang di permukaan bumi, mewakili data geografis yang berhubungan dengan jarak, tujuannya mewakili kenampakan budaya. Di sini petanya apa? Peta jenis tanah. Berarti jawabannya sudah jelas yang A. 17. Konoha dan Waitama memiliki jarak pada peta adalah 5 cm dan memiliki jarak sebenarnya 5 km. Jika Takikun ingin membuat peta tersebut secara digital, maka skalanya adalah harus berapa nih? Berarti rumus skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. 5 cm per 5 kilo sama dengan 5 cm ya 5 cm ya. Kalau kita konversi kilometer ke cm berapa? km, hm, nih, km, hm, dam, m, dm, cm. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Oke, berarti jadi ini 500.000, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Berarti 500.000 cm. Kita sederhanakan 1 per ini 5. 5 bagi 5, 1. 500.000 bagi 5, 100.000. Berarti 1 berbanding 100.000. Jawabannya yang A. Ibu kenapa dibagi 5? Disederhanakan.
angka berapa yang bisa membagi 2 ini dengan hasil yang paling kecil. Oke, berarti 5 bagi 5, 1. 500.000 bagi 5 berarti 100.000. Oke, gampang. Skalanya 1 berbanding 100.000. Selesai deh. Itu untuk menghitung skala. Bu, kenapa harus dikonversikan ke kilometer, Bu, yang bawah? Ya kan harus sama, sentimeter yang atas, sentimeter juga yang bawah, kayak begitu. Selanjutnya nomor 18. Di sini ada gambar, apa ini, komponen dari penginderaan jauh. Yang kedua, dia ada foto selfie. Nah, persamaan gambar 1 dan 2. Yang A merupakan pengambilan informasi tanpa kontak langsung dengan objek. B merupakan pengambilan informasi dengan satelit, merupakan pengambilan informasi dengan menggunakan gelombang mikro. D merupakan pengambilan informasi dengan balon udara. E merupakan pengambilan informasi dengan kontak langsung dengan objek. Nah, di sini berarti persamaan antara PJ dengan PJ itu atau dengan penginderaan jauh dengan swafoto atau selfie. Swafoto atau selfie. Berarti persamaan antara dua konsep ini tuh apa gitu kan? Intinya pertanyaannya. Nah, merupakan pengambilan informasi tanpa kontak langsung dengan objek. Berarti yang A karena menggunakan media. Kalau di sini satelit, kalau di sini kamera. Nah, Ibu kenapa nggak dengan satelit? Ya, ini nggak pakai satelit gitu. Terus menggunakan, Ibu kenapa nggak pakai gelombang mikro? Karena kalau di penginderaan jauh tidak semua menggunakan gelombang mikro. Tapi ketika hanya malam hari saja di penginderaan jauh menggunakan gelombang mikro. Kemudian balon udara. Di sini nggak ada balon udara kan? Nah, ini dengan kontak langsung. Ini kontak langsung nggak kan yang ini. Jawaban yang tepat yang A. Nih, nomor 19, water, grass, bangunan merupakan komponen penginderaan jauh berupa apa nih? Berupa, nih ini. Berupa hal yang diambil untuk diambil informasinya. Berarti dia adalah objek. Kalau wahana itu apa? Alat yang membawa sensor, betul. Alat yang membawa kamera. Sensor berarti ya alat perekam, bisa jadi kamera. Analisis data, kualitas data bukan. Oke, nomor 20. Interpretasi terkait objek yang dilingkari tersebut adalah, berarti kalau proses interpretasi itu mengenal objek dengan menggunakan unsur-unsur interpretasi. Nah, kita akan bahas ini di pertemuan kali ini atau di pertemuan selanjutnya jika videonya tidak dilihat. Kali ini interpretasi citra itu bisa menggunakan warna, rona, asosiasi, kemudian teksturnya seperti apa, tapi di sini kan masih sederhana ya. Interpretasi terkait objek yang dilingkari. Berarti kita ngelihat objeknya itu warnanya apa sih gitu kan. Di sini udah kelihatan warnanya abu-abu dan hijau. Ronanya cerah. Berbentuknya lonjong. Aku adalah stadion. Bener kan nih stadion? Gitu kan. Warna putih dan hijau. Putih enggak sih ini abu-abu. Warna abu-abu dan hijau betul warna agak cerah berbentuk lonjong. Aku adalah gelora. Gelora gitu? Bukan. Warna putih dan hijau, warna abu-abu dan hijau. Warna cerah berbentuk aku adalah gedung serbaguna. Nah, berarti di sini yang paling mendekati yang stadion. Biasanya olahraga di sini ya. Yang jawabannya yang A, nomor 20. Oke. Paling seperti itu untuk penjelasan PTS. Ada 5 orang yang mendapat nilai 100 dari 4 kelas. Ada juga yang banyak mendapat nilai 90, 95. Pokoknya udah keren banget. Makasih udah memahami pembelajaran sebelum-sebelumnya. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget ya tentang ini gitu, tentang pembelajaran geografi ini kalau tidak paham. Mungkin cukup sekian dari Ibu tugasnya. Yang tadi, menuliskan semua pertanyaan dari ini. Pertanyaannya saja, misalkan interpretasi terkait objek yang dilingkari tersebut adalah apa? Langsung jawabannya. A, warna abu-abu hijau. Nah, karena apa nih?
Nah, tadi kan disebut interpretasi berarti pengenalan objek, identifikasi objek. Berarti dicatat hal-hal pentingnya di kertas tadi. Nanti Ibu nilai di kertas lembar juga dikumpulkan ketika PTM di meja Ibu. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sehat selalu.